justru sama Profesor Mulyono ini digunakannya itu sebagai sumber sejarah kebudayaan. Ya. Meskipun Empu Prapanca tidak melakukan misalnya itu kayak lini masa dari sejarah kerajaan Majapahit dari awal sampai Hayam Wuruk. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sewaktu kita sedikit offline, udah ketemu namanya Empu Prapanca yang asli. Iya. Siapa itu? Namanya adalah Kanakamuni. Kanakamuni. Nama resminya sebagai pujangga. Nah, ini kan satu yang menarik ya. Kita nggak pernah tahu. Kirain itu namanya Empu Prapanca itu seorang empu itu ya seorang udah inilah ya intelektual tinggi lah kita anggap kayak gitu. Ternyata itu bukan nama asli ya. Bukan. Oke. Bisa ada ini nggak yang bisa diceritakan? Oke. Kanakamuni ini backgroundnya seorang apa sebenarnya? Nah, kalau menurut Profesor Slamet Mulyono ini, Kanakamuni ini adalah seorang pejabat, seorang petinggi beragama Buddha di Kerajaan Majapahit pada masa Hayam Wuruk. Pada masa Hayam Wuruk. Dan diceritakanlah bahwa Kanakamuni ini kemungkinan besar merupakan petinggi agama Buddha. Di mana dia juga sering misalnya kalau misalnya ada candi Buddha yang candi Buddha yang rusak, dia laporkan ke Prabu Hayam Wuruk biar minta diperbaiki untuk kembali dimuliakan lah, kembali gitu. dimuliakan, kembali diperbaiki dan sebagainya. Oke. Nah, yang saya pernah tahu itu memang pada waktu zaman Majapahit ini ada dua agama ya utama sebelum Islam masuk tentunya. Jadi kan di awal masa-masa awal itu ada Buddha dan ada Hindu ya. Kalau kita jalan-jalan ke Trowulan itu memang ada sleeping Buddha yang gede itu. Makanya itu salah satu heritage yang menerus. Nah, kalau di sini ini bisa kita dapat wawasan baru lagi bahwa ternyata di suatu kerajaan besar yang bercoraknya Hindu sebenarnya utamanya ya. Tapi sebenarnya di sini ini ada seorang Empu Prapanca yang backgroundnya sebenarnya orang Buddha. Yang menjadi seorang yang penting gitu. Nah, tadi disebutkan beliau sempat tersingkir gitu. Itu kira-kira gimana maksudnya? Kita tidak tahu secara pasti ya, dan Profesor Slamet Mulyono sendiri juga tidak tahu secara pasti apa yang sebenarnya terjadi sehingga Empu Prapanca ini atau Kanakamuni ini bisa tersingkirkan dari kerajaan Majapahit ya. Nah, terus tadi diceritakan juga beliau setelah tersingkir ini bisa masuk lagi. Kalau masuk lagi saya tidak tahu. Tetapi dia memang menulis negara Kertagama agar dia bisa masuk kembali, agar dia mendapat simpati kembali. Raja Hayam Wuruk dia menulis negara Kertagama sebagai puja sastra. Oh, puja sastra itu apa sebenarnya kalau secara ini? Puja sastra ini sebuah genre literatur yang kompleks ya, yang tujuannya adalah memuji kebaikan seorang penguasa, seorang individu pada waktu itu. Puja sastra, dia menulis puja sastra kepada Hayam Wuruk, tujuannya itu untuk memuji setinggi-tingginya Prabu Hayam Wuruk, begitu dermawannya, begitu bijaksananya, begitu baik dan murah hatinya. Sedangkan sedang dia memuji Prabu Hayam Wuruk ini, habis itu dia bilang kepada bahwa dirinya sendiri, Empu Prapanca ini adalah seorang bernafsu, seorang yang tidak pantas, seorang yang pantas dipukuli oleh orang-orang sekitar. Jadi istilahnya sebagai untuk memuja-muji gitu. Istilahnya tuh meninggikan rajanya, bahkan dia merendahkan dirinya sendiri lah, kurang lebih kayak gitu ya. Saking namanya gitu. Puja sastra itu kurang lebih penggambarannya seperti itu ya, kayak gitu. Nah, itu tadi diceritakan bahwa puja sastra ini latar belakang yang diomongkan juga mengenai Hayam Wuruk dari jalan-jalan ke teritorinya, dari desa-desa. Kemudian juga ada tentang masa kecilnya Hayam Wuruk. Artinya dia menuliskan tentang Hayam Wuruk pada waktu lahirnya kapan, kecilnya kayak gitu ya. Itu juga tetap puja sastra.
Oke, oke. Ada lagi yang bisa disampaikan tentang Kanakamuni ini? Kanakamuni ini. Kemungkinan besar selain berbicara soal diasingkan ya, kemungkinan besar saat dia ada kemungkinan ya. Ini dugaan Profesor Slamet Mulyono bahwa waktu dia diasingkan, dia ini sedang melalui istilahnya sih ritual pembersihan lah istilahnya, untuk membersihkan dirinya dari segala apa sih nafsu. Segala nafsu. Karena kata prapanca ini salah satu arti maknanya adalah penghambat dari nirwana istilahnya sih, penghambat nafsu yang menghambat. Nafsu yang menghambat seseorang dari mencapai Buddhis lah, suci lah ya. Kesucian ya. Ya, kesucian. Oke, oke. Menarik sekali nih tentang pembahasan kita mengenai Empul Papanca. Nah, kira-kira kalau masih ada lagi tentang Papanca kita bahas lagi, tapi jika enggak, bahwa ini kan hanya salah satu materi yang Profesor Slamet Mulyono gali untuk menyusun buku ini. Tadi disebutkan juga mengenai kalau sekarang saya sering menyebutnya itu karena mungkin beliau pengarang atau penulis sejarah pertama ya mengenai sejarah lama, jadi buat saya itu sepertinya sumber-sumbernya seperti sumber-sumber primer gitu ya. Nah, ini disebutkan tadi juga latar belakangnya dari filologi. Bisa diceritakan itu bahasa kuno itu mereka Profesor Slamet Mulyono ini mendapatkannya dari mana? Apakah dari prasasti-prasasti candi atau ada manuskrip-manuskrip atau seperti apa? Kalau belajar ilmu filologi sih Profesor Dr. Slamet Mulyono itu dia itu ketiga universitas besar. Ada di satu universitas dia ada sejarah, habis itu ada filologi. Dia pernah ke Universitas Gajah Mada, dia pernah ke Universitas Indonesia, dia pernah ke Universitas Leuven, terakhir di Belgia. Di Belgia. Terakhir di Belgia. Nah, dia seorang filolog. Itu kan artinya dia banyak meneliti, menggunakan bahasa kuno ya. Nah, selain bertugas mentranslasikan bahasa kuno ke bahasa sekarang ya, dia itu juga istilahnya sih metaforanya adalah membaca di antara baris-barisan. Melihat misalnya dia membahas permainan kata di satu pupuh. Nah, kan ada satu pupuh menarik dibacanya itu, ada permainan kata ada sebuah di satu bagian negara Kertagama ini ada satu bagian yang sangat membingungkan bagi para peneliti sebelumnya. Nah, sama Profesor Slamet Mulyono ini digalilah kata-katanya artinya apa. Habis itu dia menyimpulkan, wah ini sebenarnya adalah istilahnya itu permainan kata sama penulisnya. Sengaja kayak bikin gimana ya istilahnya? Kayak puzzle lah ya. Kayak bukan puzzle, lebih ke arah apa sih, biar permainan kata biar ada makna rahasia gitu misalnya. Gitu. Kayak puisi gitu, yang makna lebih gitu. Artinya itu enggak orang kalau mau memakna itu si orang ini harus masuk dulu nih untuk jadi tahu makna sebenarnya dari permainan kata ini apa, kan kayak gitu ya. Biar mesti ngerti benar sejarah bahasanya. Oke. Nah, itu tadi dari sumber-sumber yang beliau dapatkan itu dari manuskrip atau dari kebanyakan sih dari manuskrip kuno. Negara Kertagama jelas merupakan yang paling utama yang digunakan untuk menulis buku ini. Tetapi dia juga menggunakan pararaton. Pararaton ini kisah tentang kalau secara kasar ya, kisah raja-raja, cerita raja-raja.
yang fokus utamanya adalah kepada Singosari. Nah, menariknya ya, Profesor Slamet Mulyono ini tidak meletakkan negara Kertagama sebagai buku sejarah. Karena menurut dia, meskipun dia mengakui bahwa negara Kertagama adalah sumber sejarah, tapi bukan ditulis sebagai buku sejarah, ditulisnya itu sebagai puja sastra. Ditulisnya sebagai puja sastra, dan terutama banyak mengandung tentang uraian desa-desa dan wilayah-wilayah yang dikunjungi oleh Prabu Hayam Wuruk. Oke. Jadi artinya ini kalau kita bicara sumber sejarah ini, artinya nih negara Kertagama ini bukan sesuatu yang hitam putih yang bisa langsung ini adalah fakta, bukan, tapi ini memang tadi puja sastra ya. Tetapi ada info-info yang bisa diambil seperti nama-nama desa, nama-nama apa itu yang bisa menggambarkan daerah ini ternyata zaman dulu sudah ada, terbukti dari negara Kertagama tersebut. Mungkin seperti itu ya. Iya. Justru sama Profesor Mulyono ini digunakannya itu sebagai sumber sejarah kebudayaan. Ya. Meskipun Empu Prapanca tidak melakukan misalnya itu kayak lini masa dari sejarah kerajaan Majapahit dari awal sampai Hayam Wuruk. Meskipun dia melakukan itu, tetapi yang dia tuliskan misalnya adalah ciri-ciri sebuah wilayah. Kalau wilayah ini ciri-cirinya ada apa, ada sungai apa. Kalau misalnya dia itu membahas tentang ibu kota kerajaan Majapahit. Dia itu membahas tentang dinding-dindingnya. Dia itu membahas tentang di sebelah timur ada apa, di sebelah baratnya ada apa. Habis itu di mana sih letak raja-rajanya, singgasananya raja, di mana tempat yang digunakan sebagai balai pertemuan, di mana tempat itu ya dia bahas. Di buku itu Kuta Raja tergambarkan lah. Kuta Raja dari pusat istana lah ya. Itu tuh alun-alunnya kayak apanya itu mungkin tergambarkan di situ. Bahkan kalau aku tidak salah ya, Prapanca tentang ibu kota Majapahit ini merupakan sumber yang sangat satu-satunya sumber ya istilahnya. Yang paling detail lah mungkin. Kalau bukan satu-satunya sumber, bisa kita anggap sebagai beberapa dari sedikit sumber yang ada tentang ibu kota kerajaan Majapahit. Ya. Itu menarik banget itu. Itu jadi kalau kita ngomongin Majapahit itu memang nggak ada ininya, nggak puasnya. Ini semakin menarik, tapi ikutin terus ya untuk segmen berikutnya. Cuma mungkin masih agak tutup kabut ya Om Hanif ya. Oke, Sobat Pencinta Sejarah, kita lanjutkan lagi diskusi menarik kita. Jadi ini kita tadi sudah membahas tentang buku Menuju Kemegahan Majapahit. Menuju Puncak Kemegahan Majapahit, karya dari Profesor Slamet Mulyono. Nah, dari tadi kita bahas sudah mengenai Empu Prapanca, negara Kertagama, nama aslinya siapa, itu sastra seperti apa aja. Sekarang tadi Mas Irul menyampaikan ada dua menarik di akhir, dua bab yang menarik. Nah, bisa diceritakan. Dua bab menarik. Nah, pada akhirnya setelah 5 bab dia membahas tentang sumber-sumber siapa Empu Prapanca, dari mana dia menulis, bagaimana dia menulis negara Kertagama ini. Akhirnya Profesor Slamet Mulyono sampailah kepada pembahasan tentang sejarah kerajaan Singgasari dan Majapahit. Nah, untuk membahas tentang sejarah kedua kerajaan ini ya, dia itu menggunakan dua sumber utama. Yang pertama yang seperti dibahas adalah negara Kertagama, dan yang kedua adalah apa yang kita panggil sekarang sebagai Pararaton atau kalau translasi kasarnya kisah para raja. Nah, ada sedikit perbandingan ya antara negara Kertagama dan Pararaton. Karena jika negara Kertagama kental dengan sejarah puja sastra dan terutama sebagai uraian daerah-daerah Majapahit. Pararaton digunakan lebih mirip, kalau aku pengen ambil komparasi dengan istilah kronik ya. Jadi dikasih cerita, dimulai dengan cerita mitologis Ken Arok. Habis itu bagaimana berlanjut kepada raja-raja Majapahit itu dibahas juga. Tetapi fokus utamanya adalah kerajaan Singosari, terutama masa Ken Arok ya. Jadi kita mulai dengan kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari seperti sesuai menurut cerita ya. Didirikan oleh Ken Arok, seorang Gajah Pada kalau nggak salah, dan Ken Endok yang dibuang
Ken Endok yang dibuang ke kuburan dan ditemukan oleh seorang pencuri bernama Lembong. Lembong, betul. Lembong. Dari awalnya aja ya kita udah ketemu cerita yang Miris. sulit dikonfirmasi ya istilahnya. Iya, iya. Saya curiga dan seperti yang dibilang Pak Hanif itu kan miris ya. Biasanya kalau mau raja itu diagung-agungkan ceritanya yang lahir dari emas gitu kan. Ini enggak, ini dewa. Lahir dewa. Di sini kalau menurut kisah sumber primernya ini Ken Arok ini adalah kalau tidak salah anak Dewa Brahma. Udah anak Dewa Brahma, titisan Dewa Wisnu, dan jadi abis itu ada hubungan lagi dengan Dewa Siwa. Jadi dia itu secara langsung adalah manifestasi dari Trimurti. Oke, Trimurti. Supremasi artinya itu kalau nggak salah itu adalah gabungan antara Siwa, Wisnu dan Brahma tadi itu. Oke. Nah, jadi itu kalau kita sering dengar-dengar novel yang kadang-kadang ideal tentang Ken Arok itu sebenarnya banyak bersumber dari Pararaton. Oke. Jadi itu selain itu memang nggak ada lagi ya. Artinya tuh yang banyak apakah dari beberapa pengarang-pengarang ini membuat suatu novel atau apa, tetapi cerita intinya pasti ke arah situ bahwa ya, beliau itu dari siapa, dari Ken Endok kemudian dibuang ke kuburan, diambil anak oleh seorang pencuri kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah zaman dulu tuh namanya maling itu profesi, bukan profesinya maling gitu ya. Iya. Nah itu tuh Lembong itu setelah ini kemudian begitu besar sendiri ketemu pendeta. Tapi sebelum itu kan dia juga ini kan terkenal penjudi, penyamun, perampok, penzina, lengkap itu. Tapi ada sedikit cerita yang di akhirnya yang mengagungkan, bukan membersihkan sih, mengagungkan bahwa seorang Brahmana dari India melihat dia itu ada sinarnya bahwa ini calon seorang raja, akhirnya dititipkanlah ke Tunggul Ametung. Artinya beliau penguasa setempat itu akhirnya disuruh mengabdilah di situ, kayak gitu ya. Nah itu di situ dibahas mengenai itu ya? Ya, dibahas di dalam buku Profesor Selamat Mulyono itu dibahas. Dan soal Ken Arok sendiri ya, kalau menurut Profesor Selamat Mulyono itu nama Ken Arok sendiri nggak dipakai di kebanyakan sumber, cuma ketemunya itu di Pararaton saja kalau nggak salah. Oke. Sedangkan nama yang digunakan yang lebih sering digunakan adalah gelarnya itu sebagai Rangga Rajasa. Rangga Rajasa. Waktu dia naik tahta atau waktu dia udah tinggi lah stasiunnya di dalam kehidupan. Sedangkan Ken Arok itu nyaris nggak pernah disebutin. Meskipun itu yang paling terkenal karena saya curiganya ya, karena pernah tahu nggak drama Ken Arok dan Ken Dedes? Saya curiganya itu lebih populer istilah Ken Arok itu karena itu tuh. Ya karena ini ya lebih dramatik gitu. Namanya sendiri. Kalau gelar rajanya itu apa? Setiap raja namanya mirip-mirip gitu. Rangga Rajasa, Kertanegara, kayak gitu. Terus kalau Raden Wijaya itu kan juga Rajasa juga kan? Iya, ada Rajasanya. Sri Nata, Sri siapa lagi gitu ya. Nah, terus kalau membahas di buku itu membahas tentang Singosari, apakah tentang keris yang keris Empu Gandring itu. Empu Gandring yang menghabisi 7 keturunan itu, apakah diceritakan juga di situ? Diceritakan juga, tetapi nggak sampai 7 keturunan pada akhirnya. Ya. Kalau menurut cerita itu ya. Ya. Empu Gandring. Nah setelah itu dia ngebahas tentang bagaimana Kertanegara menghina utusan Mongol, utusan Yuan ya pada waktu itu, dinasti Yuan Cina, dan akhirnya diinvasi oleh tentara Cina pada waktu itu. Tentara Cina pada waktu itu kan dikuasai oleh bangsa Mongol, jadi diinvasi oleh tentara Mongol. Ya. Oke, berarti ini menceritakan Singosari dari awalnya berdiri oleh Ken Arok atau Rangga Rajasa, kemudian hingga
itu kan ada urutannya ya, bisa dibaca sendiri. Itu sampai dengan sewaktu Singosari melakukan ekspedisi Pamalayu atau saya lupa namanya Pamalayu ya, betul. ke daerah Sumatera. Ini kerajaan kosong diserang lah rivalnya. Rival ini siapa? Rival ini adalah daerah yang ditaklukkan Ken Arok sebelumnya, ya kan, Kediri kalau nggak salah ya, Kediri ya, atau ya Kediri lah. Nah, nama lainnya saya lupa tuh, bahwa kemudian raja terakhir Singosari diserang lah oleh Kediri lah ya, kayak gitu. Oke, itu mengenai Kerajaan Singosari. Nah, lanjut nih. Kemudian mengenai Majapahit ini yang diceritakan ya, dari era mana sampai mana ini? Ya jelas setelah dari Kerajaan Singosari langsung membahas tentang Kerajaan Majapahit di bab ketujuhnya. Dia membahas tentang pertama-tama kita mulai dengan tentu saja Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit yang berhasil mengusir Mongol. Iya. Berhasil mengusir Mongol. Itu pencapaian hanya dapat diberikan oleh beberapa negara. Yang bisa dicapai melawan Mongol ya. Yang bisa melawan Mongol. Karena kekaisaran Mongol pada waktu itu sangat luas, dari Cina sampai ke Timur Tengah, sampai Suriah, sampai Eropa, sampai ada Eropa juga. Daerahnya cukup luas. Bahkan kalau nggak salah itu salah satu kerajaan darat yang kontinuitas tanahnya itu nyambung terus. Ya. Nah, mungkin kalau Majapahit bisa melawan ini, bisa jadi memang bukan karena suatu daratan yang menerus ya. Sedikit membatasi lah dia untuk habis-habisan nyerang balik atau seperti apa gitu ya. Tapi artinya sewaktu Kertanegara ya, Majapahit sebelumnya dia utusan Mongol di Itsing ya, Itsing atau bukan Itsing. Itu dipotong telinganya atau hidungnya atau kemudian sewaktu Mongol menyerang balik, itu penguasanya sudah bukan Singosari, bukan lagi Kediri, ditaklukkan Kediri. Ya, Gelang-Gelang atau Kediri ya namanya. Nah, itulah sama lah, itu penyebutan yang ini aja. Nah, itu kemudian dihabisin lah sama Mongol. Begitu dihabisin Mongol, Raden Wijaya datang yang tadinya membantu kemudian berbagai ala. Lebih kayak gitu ya. Nah, itu menceritakan dari situ. Habis itu dia menceritakan anaknya raja setelahnya Jayanegara. Jayanegara terutama yang masih anak-anak ya. Yang masih anak-anak pada waktu dia naik takhta dan waktu dia dewasa jadinya itu raja yang kalau menurut sumber-sumbernya ya, raja yang lemah, raja yang mudah, itu raja yang tidak senonoh, berbuat tidak senonoh kepada iyalah. Kalah gemet julukannya. Nah. Istilahnya kayak gitu. Break dulu? Nggak apa-apa, santai aja. Ini jalan-jalan overland. Kalau dari sini ya, itu ada gunung batu juga di sana. Ya inilah sungainya gitu.